Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Laila Okta Yuventina dengan NPM A1A022040. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini baik-baik ya. Memasuki pembahasan pertama yaitu pembiayaan. Menurut Amdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Menurut Bastian, faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan adalah yang pertama kenaikan harga, yang kedua perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries, yang ketiga ada perubahan dalam populasi dan kenaikannya prestasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan menurut Baharudin. Menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama ada dasar yuridis, yaitu Pancasila dalam sila kelima, dan landasan yang kedua yaitu landasan filosofis, seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah dapat teman-teman lihat pada tabel di samping ini ya. Biaya pendidikan sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Nah, ada juga biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikategorikan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Nah, selanjutnya ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari dana semula. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dan mencapai makna dan tujuan. Perencanaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana dapat di persekolahan dapat diidentifikasi sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua untuk meningkatkan keefektifan dan keefisiensian dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan prasarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan dan sarana atau target yang harus dicapai, jenis dan bentuk kegiatan petugas pelaksana, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, realistis. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, pengikutsertaan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. 8 dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun atau jangka menengah 4-5 tahun dan jangka panjang 10-15 tahun. Yang selanjutnya, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang habis pakai seperti sarana sekolah, biaya rencana pengadaan barang. Yang kedua, barang tidak habis pakai, yaitu seperti prasarana rencana pengadaan tahunan. Yang barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi 2015 dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari bahasa Latin yaitu inventrium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, yang kedua untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, yang ketiga untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencatatan
pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Nah, yang terakhir adalah penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana adalah mencegah atau yang pertama mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak yang sudah tidak dapat lagi digunakan. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, dan yang ketiga, membebaskan kerugian dari penumpukan barang-barang tidak diinginkan lagi. Nah, itulah tadi pembahasan manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.